Kiranya saya buka bu, punya Siapa yang tidak masuk? Satu Fiona. Ada sakit. Fiona apa? Fiona izin. Izin. Ada sakit. Budawan yang suka na. Anak sakit. Lagi Fiona. Terus siapa lagi? Ibu dia. Ada ibu. Cuma dua. Berarti Agnes dengan Fiona. Fiona izin. Agnesnya sakit. Ya mudah-mudahan nanti cepat sembuh. Kenapa gara-gara vaksin kemarin? Yang lain? Yang lain sudah vaksin kemarin aman? Aman saja. Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah kan sudah vaksin? Berarti daya tahan tubuhnya bagus. Jadi itu artinya berarti kalau kita vaksin itu tidak apa-apa. Jadi tidak usah takut. Baiklah, sekarang kita lanjutkan materi kita. Materi kita hari ini adalah menelaah Nah, jadi materi kita hari ini adalah menelaah struktur teks eksposisi. Jadi masih kaitannya dengan teks eksposisi. Belum selesai. Kemarin yang sudah kita bahas apa saja berkaitan dengan teks eksposisi? Mulai dari pengertiannya. Terus apa lagi? Pola-pola paragraf yang ada dalam teks eksposisi. Nah, sekarang kita bahas strukturnya. Struktur itu apa? Bagian-bagian dari teks eksposisi. Ya, bagus ya. Jadi setiap kita bicara teks pasti kita bicara struktur. Semua teks itu ada strukturnya. Misalnya kemarin kita bicara teks berita, ada berapa strukturnya? Kita ngulang dikit. Teks berita kemarin ada berapa strukturnya? 3. Apa saja? Terus? Nah, bagus ya. Berarti masih ingat kan? Jadi ada kepalanya, tubuh berita, dan ekornya. Nah, sekarang kalau teks eksposisi juga ada strukturnya. Kalau di dalam buku paket kalian bisa lihat itu ada berapa strukturnya? 3. Ada 3. Coba kita cek. Gilang. Ada berapa Gilang struktur teks eksposisi? Ada 3. Sebutkan. 1. Keras. Tesis. Yang kedua apa? Rangkaian argumen. Kemudian yang ketiga, Penegasan ulang. Penegasan ulang. Nah, jadi ada 3 nih strukturnya. Harus hafal. Yang pertama ada namanya tesis. Kemudian yang kedua rangkaian argumen. Kemudian yang ketiga penegasan ulang. Pak Rizal Arifin, coba diulang lagi. Ada berapa struktur teks eksposisi tadi? Ya. Apa? 1. Tesis, Ah. rangkaian argumen, Kemudian tes lagi. Andra Putradani. Tesis ini penjelasannya apa? Apa Andra? Tesis ini berupa pengenalan suatu masalah ataupun pandangan yang akan dibahas. Jadi dalam bagian tesis
Karena tesis ini adalah bagian di awal, pendahuluan, jadi isinya adalah pengenalan. Namanya saja pengenalan, jadi memperkenalkan isu masalah yang akan dibicarakan dalam sebuah teks atau topiknya. Topik teks tersebut tentang apa? Kalau di contohnya yang di halaman sebelumnya, tentang apa yang dibahas itu? Situ, coba. NC. Apa contohnya NC? Pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Nah, berarti topik masalahnya adalah mengenai musnahnya, akan musnah hutan kita, khususnya di Pulau Sumatera dan di Kalimantan dalam waktu 10 tahun lagi. Kalau apa Enzi? Kalau tidak bertindak cepat. Ya, kalau kita masyarakat tidak mengubah ya kan pola hidup kita dengan menjaga hutan. Nah, kemudian masuk bagian yang kedua, rangkaian argumen. Apa penjelasannya? Bayor, Kesaktian Ade Bayor. Keras-keras coba. Coba keras-keras ya. Coba yang sana, coba pojok sana tuh. Ya silakan tadi lanjutkan rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikatakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen penulis. Perhatikan lagi, ya rangkaian argumen. Rangkaian argumen namanya saja rangkaian argumen. Argumen kemarin apa? Ini Cynthia. Argumen itu apa? Pendapat fakta. Pendapat yang usah ditambahkan faktanya. Ya, beda. Jadi argumen ini artinya pendapat. Jadi di bagian rangkaian argumen ini adalah berisi pendapat-pendapat yang mendukung topik kita tadi. Mengapa orang bisa mengatakan hutan itu akan musnah? Apa saja alasan-alasannya? Itu. Kebakaran hutan, apa lagi? Penebangan liar, apa lagi? Ada lagi? Pembukaan lahan. Nah, jadi pendapat-pendapat itu dimasukkan di bagian rangkaian argumen. Makanya namanya rangkaian. Rangkaian itu berarti banyak pendapat. Tidak hanya satu, tidak hanya dua, tetapi banyak pendapat yang mendukung topik kita di awal tadi. Paham ya? Paham tak? Paham. Nah, nanti kita tes di latihannya. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang. Yesin. Kembali secara ringkas, kajian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Nah, namanya penegasan ulang. Berarti ada kata ulangnya kan? Kita menguatkan pendapat-pendapat kita yang di atas bahwa hutan akan semakin musnah. Mary. Apa yang memperkuat Mary? Pembukaan kawasan hutan lindung untuk area pertambangan. Nah, itu semakin memperkuat, semakin memperburuk keadaan hutan kita selain dari masalah yang tadi. Tadi kan sudah ada masalah kan? Nah, ditambah lagi, nah namanya memperkuat itu. Ditambah lagi pembukaan lahan untuk pertambangan. Ini namanya penegasan ulang. Dari sini ada yang mau ditanyakan mengenai struktur, boleh? Kalau ada yang belum paham, Adrian, paham? Bagus, yakin jawabnya? Paham? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti sekarang silakan lihat bukunya halaman 80. Halaman
dijawab yang nomor 3 saja. Hah? Ya, yang di dalam kabel. Sudah ketemu semua yang lain? Yang kelompok lain yang sana sudah ketemu tugasnya yang mana? Yang mana yang disuruh? Bagian A yang nomor 3. Bagian A yang nomor 3. Diskusikan. Nah, berarti boleh didiskusikan dengan kawannya satu kelompok. Bagian-bagian teks. Yang tesis yang mana, rangkaian argumen yang mana, penegasan ulang yang mana. Teksnya lihat di mana? Halaman berapa? 77 sampai 79. Jadi tugas kalian tesis paragraf keberapa? Kemudian alasannya mengapa pembagian itu menjadi tesis. Paham ya? Ya, silakan. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Silakan mulai dikerjakan. Kenapa kok itu? Ya. Pakai lagi. Wadah suruhan, sudah kawan, itu bagian negatif. Paragraf keberapa? Tesis paragraf keberapa? Rangkaian argumen paragraf keberapa? Penegasan ulang paragraf keberapa? Lengkap dengan alasannya. Ada paragraf kedua, satu argumen. Itu maksudnya sebagai alasannya.
paragraf pertama dijadikan sebagai bagian tesis. Pendapat atau pandangan penulis. Kemudian yang kedua, yang lain perhatikan, yang lain cek tugasnya masing-masing. Kemudian rangkaian argumen. Tulisin pendapat. Terus ya. Pada paragraf ketiga. Boleh. Terus boleh. Oke, upload dulu teman. Ada yang mau menunjukkan kelompoknya selanjutnya? Ya, sekarang lanjut kemudian. Siapa yang mau Kirza boleh? Iya. Kirza boleh? Iya. Yang lain dengarkan dulu. Yang lain dengarkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, tesis berada di paragraf pertama. Alasan karena di dalam paragraf pertama terdapat topik atau permasalahan tentang perlunya peringatan hari pahlawan. Kalau saya artikan terdapat di paragraf kedua Yang lain dengarkan dulu. karena di dalam paragraf 2 sampai 4 terdapat pendapat-pendapat yang mendukung atau memperkuat isi paragraf pertama, yaitu latar belakang perlunya hari pahlawan, besarnya pengorbanan para pejuang, kondisi generasi bangsa yang mementingkan diri sendiri. Terus kemudian Tiga, penegasan ulang terdapat di paragraf kelima sampai 6. Karena di dalam paragraf I remember the day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out and way, but I still can't forget if I wanted to. ada satu kelompok lagi yang laki-laki ya, yang perempuan. Laki-laki. Adrian. Hari ini apa ini sudah siap? Kelompok pimpin. Sudah siap? Sambil menunggu kelompok Adrian boleh? Kelompok pimpin
terdapat pendapat dan fakta-fakta dalam pasal ketiga. Terdapat banyak pendapat dalam hakimnya pendapat beragam keempat. Pendapat ulang terdapat kesimpulan yaitu pentingnya peringatan Hari Pahlawan karena pahlawan telah banyak berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tadi hasil dari diskusi setiap kelompok ya kan? Jadi tugasnya tesis itu letaknya di paragraf berapa? Paragraf pertama. Kenapa Pak paragraf pertama dijadikan tesis? Karena berisi apa? Topik atau isu yang akan dibahas dalam teks tersebut, yaitu pentingnya harus dijelaskan alasannya itu. Kelompok yang lain ya, harus dijelaskan mengapa kok paragraf persatu disebut tesis, karena isinya kan isu yang dibahas apa, masalah yang dibahas apa, yaitu apa tadi? Pentingnya. Coba lihat buku teks kalian itu. Jangan ditutup dulu, kita akan selesai. Coba dilihat di buku teksnya. Ada kan? Buka buku teksnya. Ada di bawah situ. Makanya kalau belajar itu matanya jeli. Sedikit lagi. Nah, jadi di paragraf 1 itu alasannya. Isinya topik, karena topiknya apa? Pentingnya memperingati Hari Pahlawan. Kemudian rangkaian argumen ada di paragraf berapa? 2, 3, dan 4. Tengok buku, lihat buku teks kalian ada di situ. 2, 3, dan 4. Apa alasannya? Kenapa kok ini rangkaian argumen? Karena ya pendapatnya apa? Coba. Latar belakang lahirnya Hari Pahlawan. Yang kedua apa? Pengorbanan. Yang ketiga, kondisi kalian ini yang tidak menghargai lagi jasa para pahlawan, yang lupa akan perjuangan para pahlawan. Itu alasannya. Rangkaian argumen. Penegasan ulang. Paragraf berapa? Perhatikan dulu. Kalian tadi salah semua itu. 5, 6, 7. Apa alasannya? Karena terdapat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Pentingnya peringatan Hari Pahlawan. Itu sudah ada di situ. Sudah ada penjelasannya. Nah, jadi cara menentukannya seperti itu. Alasannya harus dituliskan. Kalau kita mengatakan paragraf ini rangkaian argumen, alasannya mana? Itu ya, kelompok siapa tadi ini?